Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang iman kepada takdir. Sekarang sampai halaman 283. Ini berkaitan dengan hadis yang redaksinya mirip dengan yang kemarin sudah kita baca dan kita jelaskan. Hadis yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cuma di sini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Langsung kita baca dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul SAW bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah wa innahu la maktubun fil kitab annahu min ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang yang awal hidupnya dia beramal seperti perbuatan penghuni surga, namun di Lauhul Mahfuz dia tertulis termasuk penghuni api neraka. Fa idza kana inda mautihi tahawwala fa amila bi amali ahli nar. Awal hidupnya baik, berbuat amalan-amalan yang kelihatannya baik di hadapan manusia, namun sebelum meninggal dunia dia berubah. Dia beramal seperti amalan penghuni api neraka. Tidak istiqomah di atas kebenaran, tidak istiqomah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hidupnya dia berubah, dia berbuat amalan penghuni api neraka, famat, lalu dia mati, fadakhalan nar, lalu dia pun masuk api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Ini yang kita sampaikan sebagai bahan renungan bagi kita semuanya, untuk kita istiqamah di atas agama Allah. Kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana istiqamah, konsisten di atas at-tauhid was sunnah,
Ini bukan sesuatu yang disepelekan, bisa dipandang sebelah mata. Ini Rasul yang mengatakan ada orang yang berubah statusnya dari Muslim menjadi kafir, seperti dalam hadis riwayat Muslim. Badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Berusahalah, bersegeralah beramal yang baik, karena akan muncul fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Banyak orang nggak paham. Dia jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan, kemaksiatan. Namun kata Rasul SAW, ada seseorang yang paginya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Sebaliknya, sorenya masih mukmin, paginya sudah kafir. Ya biudinahu bi'aradin madunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia. Sekali lagi ini tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangankan kita, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau masih takut jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai beliau pun berdoa, wa janubani wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ini Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim yang kokoh iman dan tauhidnya kepada Allah. Namun masih ada kekhawatiran jatuh ke dalam kesyirikan. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, manusia terbaik yang paling bertakwa, yang paling bertauhid, yang paling beriman. Meskipun demikian beliau juga masih khawatir jatuh ke dalam pembatal keislaman, ke dalam kesyirikan, kekufuran. Sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ini sekali lagi Sayyidu waladi Adam, khawatir, takut jatuh ke dalam pembatal keislaman, entah kesyirikan, kekafiran, ataupun kemunafikan. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW. Kata sebagian ulama salaf, aku mendapati 30 sahabat Rasul, semuanya takut kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman tentang nama-nama orang munafikin yang Rasul sebut kepada beliau. Ini Al-Khalifatur Rasyid yang dijamin masuk surga, manusia terbaik setelah para nabi, para rasul, setelah Abu Bakar As-Siddiq, takut dari pembatal keislaman. Maka sungguh ya, kita ini terlalu sombong, terlalu congkak kalau kita merasa wah, kita nggak mungkin jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, ataupun pembatal keislaman. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya. Ini tipu daya asyaitan. Padahal sekali lagi para anbiya, ya, manusia termulia, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihi wassalam, takut jatuh ke dalam pembatal keislaman. Apalagi Rasul mengatakan seperti yang kita sampaikan tadi, orang itu awalnya baik namun akhirnya jelek. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat yang lain sudah kita bacakan dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Jihad, bab la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Kemudian Imam Bukhari membawakan riwayat yang mirip dengan hadis ini, cuma di situ ada tambahan, orang itu ketika berbuat amal kebaikan di awal hidupnya, fima yabdulin nas, yang nampak di hadapan manusia dia orang baik, tapi siapa tahu hatinya penuh dengan riya, kemunafikan, na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, istiqamalah di atas agama Allah dengan bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan semua ibadah kita kepada Allah, dan dengan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasul, orang yang awalnya baik namun di akhir hidupnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bisa jadi karena kesyirikannya, kekafirannya, kebid'ahannya, penyimpangannya, ataupun kemaksiatannya. Sebaliknya kata Rasul, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlin nar wa innahu la maktubun fil kitab annahu min ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang di awal hidupnya dia beramal seperti amalan penghuni api neraka. Amalnya
penuh dengan kejelekan, baik berupa kesyirikan, kekafiran, ataupun kebid'ahan, ataupun kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan. Wa innahu lamaktubun fil kitab annahu min ahlil jannah. Namun dia tercatat, tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, dia termasuk penghuni surga. Ini yang harus kita imani, semua rentetan kehidupan manusia sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dari awal lahir sampai dia meninggal dunia, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Rasul mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatat tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Semua sudah tertulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahkan tempat tinggal seseorang di surga atau di neraka. Seperti dalam riwayat ini juga. Kemudian kata sebagai sahabat, sebagaimana tadi Rasul mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah dicatat tempat tinggalnya di surga di neraka. Maka sahabat Rasul bertanya, atau sebagian mereka bertanya, afana daul amal wa natakil alama qad kutib. Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditulis, apakah kita hanya bersandar kepada takdir, tidak beramal? Kata Rasul SAW, i'malu fakullun muyassar lima khuliqa. Beramallah, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan. Kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Tugas kita berusaha untuk menggapai surga Allah, menggapai yang terbaik. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah dan menyerahkan semua takdir kepada Allah. Dan kita yakini tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Yang beramal soleh dengan ikhlas, ittiba'us sunnah, pasti akan menggapai surga Allah, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Namun sebaliknya, yang menyimpang dari tauhid, menyimpang dari ittiba'us sunnah, maka akan mendapatkan bagian dari api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-jaza' min jinsil amal, kata para ulama, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Meskipun semua sudah ditulis oleh Allah, semuanya telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz, tugas kita i'malu. Sudah kita sampaikan, iman kepada takdir bukan mengajari kita untuk bersantai-santai, untuk berleha-leha. Ini dalam urusan dunia maupun akhirat. Kita dalam urusan dunia saja ngejar dunia mulai pagi sampai malam. Kenapa urusan akhirat kita hanya bersandar kepada takdir dengan alasan kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang soleh, nggak usah berusaha. Na'udzubillah min dzalik. Urusan dunia kita wajib berusaha, apalagi urusan akhirat. Dan sudah kita sampaikan, akidah Ahlussunnah tentang takdir menggabungkan antara beriman kepada takdir dan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menggabungkan dua hal tersebut. Tidak boleh kita beriman kepada takdir meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan beriman kepada takdir. Na'udzubillah min dzalik. Ahlussunnah menggabungkan iman kepada takdir dan menggabungkan dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan dalam penjelasan ayat ala lahul khalqu wal amr. Kemudian kata Rasul SAW, orang itu awal hidupnya berbuat perbuatan penghuni neraka. Padahal dia ditulis di Lauhul Mahfuz termasuk penghuni surga. Sekali lagi, rentetan ini semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Fa idza kana qabla mauti amila bi amali ahlil jannah famat. Namun di akhir hidupnya dia berbuat perbuatan penghuni surga, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Ini yang sudah kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan wajibnya mengimani takdir. Di antaranya masalah urusan akhirat sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz semuanya. Demikian pula rentetan proses kehidupan orang itu. Mulai dari kecil, mulai dari dia awal berbuat maksiat, kemudian berubah menjadi baik sampai meninggal dunia, semua sudah Allah catat. Demikian pula sebaliknya, yang awalnya baik kemudian akhirnya jelek. Ini semua sudah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan itu semua sekali lagi berkaitan dengan juga masalah hidayah dan ad-dhalal yang sudah kita sampaikan.
Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki karena karunia, keutamaan, kemurahan dari Allah, dan Allah menyesatkan manusia karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketika orang itu masuk neraka, Allah masukkan ke dalam neraka, itu karena keadilan Allah. Allah membalas sesuai dengan amal perbuatan orang itu. Demikian pula ketika Allah memberikan kebaikan, surga, itu dengan rahmat dari Allah, dan rahmat Allah diperoleh dengan amal saleh, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada hukum sebab akibat. Ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang itu awalnya baik, kenapa kok akhirnya jelek? Karena dia sendiri ketika beramal tidak ikhlas. Seperti dalam hadis Rasul tadi mengatakan, ini sudah kita sampaikan, kisahnya ada perang di zaman Rasul. Ya, Rasul dan para sahabat ikut perang. Kemudian pada waktu saat istilahnya istirahat, para sahabat berbincang satu dengan yang lain, memuji satu orang yang gagah berani ketika perang waktu itu. Namun kata Rasul, huwa min ahlin nar, orang ini masuk neraka. Para sahabat pun heran. Lalu sebagian mereka mengintai orang yang dikatakan Rasul masuk neraka tadi. Dan betul, mereka bersaksi orang itu ketika di medan pertempuran kemudian terluka dan dia pun tidak sabar mati bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasul menyampaikan hadis tadi, orang itu kelihatannya baik, namun akhirnya dia mati dalam keadaan jelek dan masuk neraka tadi. Fima yabdulin nas. Orang itu masuk neraka karena tidak ikhlas ketika berjihad. Makanya Rasul juga mengatakan, awalu man tusa'ar bihimun nar thalatha. Ada 3 kelompok manusia yang akan diazab di neraka pertama kali. 3 orang ini ahli ibadah semuanya. Yang pertama, penuntut ilmu agama. Ini bahan koreksi bagi kita. Untuk apa kita datang ke majelis seperti ini? Untuk apa kita mengaji sekarang ini? Ini perlu untuk kita apa? Koreksi niat kita. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama salah, mengatakan, ma'ala syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada yang lebih berat untuk aku obati dalam diriku daripada masalah niat. Karena niat dalam hati, dan hati itu yataqallab. Kalau dalam bahasa Arabnya qalbun yataqallab. Ya, hati itu selalu berbolak-balik, kadang ikhlas, kadang tidak ikhlas, kadang separuh-separuh. Maka sekali lagi harus terus kita koreksi terus. Karena ini bahaya kalau kita kita biarkan, tidak kita obati, ini akibatnya. Awalnya baik, akhirnya bisa jelek. Orang itu bisa murtad karena tidak ikhlas ketika dia beramal ibadah. Orang itu bisa keluar dari ahli sunnah menjadi ahli bidah, orang yang sesat menyesatkan karena mungkin tidak keikhlasannya dalam hati tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi kata Ar-Rasul SAW, orang itu awalnya baik menjadi jelek karena fima yabdulin nas, dia riya ketika berbuat amal perbuatan baik tersebut. Demikian pula kata Rasul, orang itu ahli sedekah, dermawan, namun tujuannya untuk dikatakan dermawan, maka dia pun juga masuk neraka. Yang ketiga, orang yang berjihad namun tujuannya untuk dikatakan pemberani atau mujahid dan seterusnya. Tiga-tiganya dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, salah satu poin utama bisa istiqamah di atas agama Allah, di atas tauhid, di atas dakwah yang hak, itu sekali lagi al-ikhlas wal ikhlas. Kemudian kita pindah kepada halaman berikutnya 284, masih berkaitan dengan iman kepada takdir. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yashhadu ahlu sunnati wa ya'taqidun annal khaira wa syarra wa naf'a wa dhar biqada'illah wa qadarihi. Ahlu sunnah wal jamaah bersaksi, berkeyakinan bahwasanya kebaikan dan kejelekan, kemanfaatan dan kemadaratan semuanya dengan takdir Allah. Ya. Kalau di sini ada istilah biqada'illah wa qadarihi. Kalau kita bahas yang pertama masalah istilah qada wal qadar. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia iman kepada takdir selesai sudah. Tapi kalau dalam segi bahasa Arab
ada pembahasan istilah al-qadha wal qadar. Apa bedanya? Ya. Sebagian mengatakan sama, cuma kalau dibedakan, ini yang benar beda maknanya. Al-qadha itu yang diturunkan kejadiannya oleh Allah di alam semesta ini. Adapun al-qadar, apa yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. Paham? Jadi kalau mau dibedakan istilah al-qadha wal qadar. Al-qadha yang Allah turunkan kejadiannya di alam semesta. Seperti sekarang ini kita hadir di majelis ini. Ini semuanya adalah qadha, kejadian yang Allah takdirkan. Sedangkan al-qadar yang sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun kata Rasul sebelum pencipta langit dan bumi, Allah telah mencatat takdir makhluk di Lauhul Mahfuz. Itu namanya apa? Al-qadar. Makanya Rasul mengatakan, innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah mencatat semua takdir makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Dalam Sahih Muslim, kata Rasul, Allah mencatat semua takdir makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini kalau mau dibedakan. Ini sebagaimana fakir miskin. Ya, fakir miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Ini kalau istilah para ulama juga, ida istama'a iftaraqa. Sebagaimana juga Islam dan iman. Kalau dua lafadz ini disatukan dalam redaksi ucapan, maknanya berbeda. Iftaraqa. Fakir, sebagian ulama mengatakan yang nggak punya sama sekali. Miskin punya, cuma nggak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Ya, atau ada yang membalikkan, yang miskin yang nggak punya sama sekali, fakir punya namun nggak mencukupi. Namun intinya kalau disatukan ucapan fakir miskin, maknanya berubah. Seperti Islam dan iman. Kalau Islam dan iman dalam satu redaksi ucapan disebutkan seperti dalam hadis Jibril, Islam untuk amalan yang dohir, yaitu 5 arkan Islam, 5 rukun Islam. Iman artinya 6 rukun iman, amalan batin. Ini kalau mau dia apa? Dibedakan. Kalau disebutkan berduaan dalam redaksi ucapan. Tapi kalau disebutkan dalam redaksi masing-masing, maka Islam ya iman, iman ya apa? Islam. Allah mengatakan misalnya, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi hanyalah apa? Islam. Masuk ke dalam Islam itu adalah apa? Al-iman. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Masuk dalam istilah iman itu adalah apa? Islam. Ini istilah apa? Ida istama'a iftaraqa. Jika keduanya disebut dalam satu redaksi ucapan, maknanya berbeda. Kalau disebutkan dalam redaksi masing-masing Islam dalam satu ucapan, iman dalam ucapan yang lain, maknanya apa? Sama. Islam ya iman, iman ya apa? Islam. Demikian dibuat dengan di sini. Kalau disebutkan al-qadha sendirian tanpa ada tambahannya al-qadar, masuk ke dalam qadha adalah apa? Al-qadar. Kalau disebutkan al-qadar saja, masuk ke dalamnya apa? Al-qadha. Namun kalau disebutkan berduaan seperti dalam ucapan di sini, qadha wal qadar, maka al-qadha itu berkaitan dengan kejadian yang Allah turunkan, sedangkan al-qadar berkaitan dengan yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Paham? Baik, alhamdulillah. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, ahlu sunnah berkeyakinan, bersaksi kebaikan, kejelekan, kemanfaatan, kebaikan, kejelekan ataupun kemadaratan semuanya dengan takdir Allah. Seperti yang kita sampaikan dalam hadis Jibril, antuk minabil qadari khairi wa syarri. Untuk engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek, semuanya dengan takdir Allah. Jangan pernah ragu sama sekali. Namanya al-aqidah, namanya al-i'tiqad, harus yakin semuanya dengan takdir Allah. Orang kafir itu tercipta dengan takdir Allah. Iblis tercipta dengan takdir Allah. Semuanya. Tidak ada apa yang lepas dari takdir Allah. Ya. Harus kita apa?
mengatakan demikian. Jangan sampai ada keraguan. Antum minabil qadri khairihi wa syarrihi. Meskipun nanti akan ada perinciannya. Di antara hikmah Allah menciptakan iblis dan seterusnya. Ya, akan ada pembahasan setelah ini. Secara umum, kaidah umum, ini semua adalah ciptaan Allah, semua terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita sampaikan dalam pembahasan 4 tahapan tingkatan kandungan iman kepada takdir. Apa saja itu? Yang pertama apa? Meyakini tentang ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan yang tidak terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya. Allah mengetahui semuanya. Yang kedua, mengimani catatan takdir. Semua telah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Yang ketiga, mengimani masyiat Allah, kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Nggak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah, karena Allah yang menguasai alam semesta ini. Sebagaimana yang kita sampaikan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Dan seandainya aku menghendaki namun engkau ya Allah tidak menghendaki, tidak akan mungkin terjadi. Kemudian kata Imam Syafi'i, khalaqtal ibad ala ma alimta. Ya Allah, engkau menciptakan makhluk-makhlukmu sesuai dengan ilmumu. Ini semuanya berkaitan dengan 3 kandungan iman kepada takdir. Kehendak Allah, semua ciptaan Allah, dan semuanya dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam As-Sabuni As-Syafi'i, ahlu sunnah bersaksi, berkeyakinan kebaikan, kejelekan, kemanfaatan, kemadaratan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La maraddalaha wala mahisa wala mahida anha. Tidak ada yang bisa lari menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau sudah Allah katakan kun jadilah, maka akan terjadi. Nggak mungkin ada yang bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asabaka lam yakun yukhti'aka. Kata Rasul, apa yang telah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, entah berkaitan dengan kebaikan, kejelekan untukmu, nggak akan mungkin meleset darimu. Namun sebaliknya, wama akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang tidak Allah takdirkan untukmu dari kebaikan atau atasmu dari kejelekan, tidak akan mungkin menimpamu. Ya, wala yusibul mar'a illa ma katabahu lahu rabbuhu. Dan tidaklah yang menimpa seorang hamba kecuali semuanya telah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Makanya sudah kita sampaikan, di antara buah mengimani takdir, hati selalu bergantung kepada Allah. Karena semua terjadi dengan kehendak Allah. Tugas kita berusaha yang terbaik, minta tolong kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang terjadi yang akan terjadi, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau ditimpa musibah, kata Rasul, fala taqul lau fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya aku demikian maka tidak akan demikian. Seandainya saya tidak keluar tadi dari rumah, saya nggak akan tertimpa musibah ini dan itu misalnya. Kata Rasul, jangan mengatakan seandainya. Walakin kul qadarullah. Namun katakan ini takdir Allah. Wa ma syafa'al. Yang Allah kehendaki pasti terjadi. Li'anna law taftahu abwabasy syaitan. Karena kata Rasul, kata-kata seandainya dalam masalah ini membuka pintu setan. Orang stres, frustasi sampai bunuh diri, naudzubillah min dzalik, karena seperti ini. Seandainya saya demikian terus, ya, diputar terus. Apa yang terjadi? Stres, mati, bunuh diri. Tapi kata Rasul, namun kalau ditimpa musibah, katakan qadarullah. Ini sudah takdir Allah. Ya, karena namanya musibah, nggak ada yang memilih musibah. Namun ini takdir Allah. Seperti yang kita alami pandemi sekarang ini, takdir Allah sudah. Nggak usah seandainya. Ya, seandainya di Wuhan tidak ada ini dan itu, sudahlah, terjadi sudah. Kalau kita mikir seperti itu, nggak selesai. Yang akan terjadi apa? Tadi stres, frustasi, bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Yang penting tadi berusaha yang terbaik, beriman kepada takdir, minta tolong kepada Allah, serahkan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi kata para ulama, orang yang punya iman kepada takdir yang benar,
jauh dari penyakit istilahnya frustasi atau yang lainnya. Makanya Allah dalam surat Al-Hadid ketika menyebut tentang masalah iman kepada takdir, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Apapun yang menimpa dari musibah, entah di atas muka bumi atau yang menimpa diri kalian, kecuali fi kitab, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian kata Allah, inna dzalika 'alallahi yasir, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan hikmah kalau kita mengimani seperti ini. Kalau kita mengimani semua dengan takdir Allah, maka kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari musibah yang menimpa kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak sombong, tidak berlebihan ketika mendapatkan kenikmatan, karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buah beriman kepada takdir. Hati selalu bergantung kepada Allah. Kalau ada musibah, dia menyerahkannya semua kepada Allah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sekali lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, walau jahadal khalqu an yanfa'ul mar'a bima lam yaktubhillahu lahu lam yaqdiru alaih. Seandainya semua makhluk, semua manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan kepada seseorang yang tidak Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, mereka tidak akan mungkin bisa memberikannya. Ya. Seandainya semua ingin memberikan si fulan harta dari dunia ini, seandainya semua sudah sepakat, tapi kalau Allah enggak menakdirkannya, tidak mencatatnya dalam Mahfuz, tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Sekali lagi, alam semesta Allah yang memiliki, yang mengatur. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Kalau Allah enggak berkehendak, enggak mungkin terjadi. Ini kata Imam As-Sabuni, dan ini kita akan sampaikan asalnya dari hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nanti kan kita bacakan. Cuma kita baca dulu ucapan Imam As-Sabuni. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, walau jahadu an yadurru bima lam yaqdihillahu lam yaqdiru. Seandainya semua makhluk bersengkongkol untuk mencelakakan dirinya, tidak akan mungkin mereka bisa mencelakakan dirinya kalau itu tidak dicatat, ditakdirkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian kata Imam As-Sabuni, alama warada bihi khabaru Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Tirmidzi dan selainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ini hadis yang luar biasa. Makanya Imam Nawawi dalam kumpulan 40 hadis Arba'in Nawawiyah mencantumkan hadis ini, kalau tidak salah hadis yang nomor 19. Ya, kalau antum lihat dalam Arba'in Nawawiyah kumpulan 40 hadis oleh Imam Nawawi, insya Allah pada nomor 19 hadis ini. Sampai kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam syarah Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan ulama-ulama pernah berkata tentang hadis ini, ta'ammaltu hadal haditha fa'adhasani wa kitu atish. Kata sebagian ulama, aku merenungkan hadis Abdullah bin Abbas ini dan aku istilahnya hampir-hampir terbang, fly, karena apa? Sungguh menakjubkan hadis ini. Ya. Fa wa asafa minal jahli bihadal hadis wa qillati tafahum li makna. Kemudian kata sebagian ulama tadi, maka alangkah disesalkannya kalau ada yang tidak paham tentang hadis ini atau kurang memahami hadis ini. Maka kita perlu sedikit membahas hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku dahulu pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam inni ulamka kalimat. Kemudian Rasul mengatakan, wahai anak kecil, aku akan mengajarkanmu beberapa hal. Ketika itu Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasul, masih kecil. Kata Rasul,
aku akan mengajarkan kepadamu beberapa hal. Kemudian kata Abdullah Abbas, Rasul bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan ada di hadapanmu. Allah nggak perlu penjagaan. Namun maknanya hadis ini kata para ulama, jagalah perintah Allah. Dan perintah Allah yang paling utama perintah untuk bertauhid. Perintah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini arti menjaga Allah, menjaga agama Allah, dan yang paling utama menjaga at-tauhid. Kemudian dengan meninggalkan larangan Allah, dan larangan Allah yang paling dahsyat larangan dari kesyirikan. Ini yang wajib untuk kita tinggalkan. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapanmu. Ini juga berkaitan dengan karamah para wali-wali Allah. Ahli sunnah meyakini adanya karamah wali Allah. Cuma siapa wali Allah? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman, bertauhid dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya. Kemudian kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mensyarah hadis ini, beliau membawakan kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Safinah. Ketika terdampar di sebuah pulau, kedapatan atau ditemui oleh seekor singa atau harimau. Harimau tersebut tidak menerkam, enggak mengganggunya. Bahkan pada waktu itu Safinah pernah berkata, ana Safinah maula Rasul SAW. Aku adalah Safinah, pembantunya Rasul. Ini para sahabat. Antum jangan ya coba-coba datang ke KBS, aku ya pengikut kajian ya Masjid Ukhuwah misalnya. Ini sekali lagi para sahabat Rasul, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang memang bertauhid, beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah. Maka sang singa tersebut tidak mengganggunya, bahkan menunjukkan jalan keluar. Ini salah satu karamah para sahabat Rasulullah SAW. Sekali lagi Ahlussunnah meyakini adanya karamah para wali. Cuma siapa yang dikatakan wali Allah, ini yang perlu dipahami oleh setiap muslim muslimah. Kata para ulama, cukup orang itu dikatakan wali Allah kalau dia beriman, bertakwa. Enggak harus punya keaneh-anehan, ya, telanjang bulat di pinggir jalan, bukan, ya. Wali murid, iya. Namun wali Allah, Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ini wali Allah, Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah tidak punya rasa takut, tidak punya bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Rasul menjelaskan lagi dalam hadits qudsi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kemudian Allah mengatakan siapa walinya? Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jadi ciri wali Allah yang menjalankan kewajiban, di antaranya salat dan seterusnya. Kemudian lebih dari itu, wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang nawafil, yang mustahab, yang sunnah. Ini sekali lagi karamah wali-wali Allah itu hak ada. Cuma siapa wali Allah? Yaitu tadi yang beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ikhlas dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau orang itu menjaga agama Allah, terutama menjaga tauhid, maka Allah pasti akan menjaganya. Kemudian kata Rasulullah SAW, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Perintah bertauhid. Ini pendidikan ala Rasul kepada anak-anak sejak dini. Tauhid dan tauhid. Kemudian kata Rasul, ini inti dari pembahasan Imam As-Sabuni, kata Rasul, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Semua dengan takdir Allah. Kemudian kata Rasul, walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Seandainya semua umat manusia berkumpul, bersengkongkol
untuk mencelakakan dirimu, tidak mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka fala takhafun wa khafun. Mengapa takut kepada manusia? Namun takutlah kepada Allah. Fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin, kata Allah. Karena semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah. Ingat ketika Rasul dakwah tauhid, Rasul mau dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah. Sudah bersengkongkol mereka sampai Rasul dikejar-kejar. Namun tidak bisa. Semua sekali lagi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Semuanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Ya. Dari sini kata para ulama, kewajiban kita bergantung hanya kepada Allah. Makanya ada keterkaitan erat antara iman kepada takdir dengan tauhid al-uluhiyah. Rasul mengatakan tadi, kalau engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Terutama dalam hal-hal yang makhluk tidak bisa melakukannya. Minta tolong kepada Allah. Kenapa demikian? Karena semua dengan takdir Allah. Kita mendapatkan musibah, minta perlindungan, minta dikeluarkan dari musibah tersebut kepada Allah. Makanya Imam Sabuni membawakan ayat di sini. Kita baca surat Yunus 107, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Maka jangan mengatakan Nabi Muhammad bisa mengentaskan musibah. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang mengatakan hanya dirinya yang bisa mengentaskan musibah. Bahkan Rasul sendiri memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah. Rasul mencontohkan sendiri ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin sedikit dibandingkan kaum musyrikin. Rasul khawatir terhadap nasib para sahabat. Rasul istighosah kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Rasul, wahai para sahabat, istighosah, minta tolong dikala susah. Kepada siapa? Rabbakum, kepada Allah. Maka sekali lagi, kita setiap salat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Namun terkadang ketika musibah datang, kok masih ada yang minta kepada wali yang telah mati, pohon keramat, ataupun dukun-dukun. Mana ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Rasul sekali lagi memerintahkan kita untuk minta tolong kepada Allah. Kenapa demikian? Sekali lagi berkaitan dengan takdir. Karena semuanya Allah yang mentakdirkan. Ya. Ini wajibnya mengimani takdir, dan sekaligus iman kepada takdir ini mengantarkan kita untuk mengokohkan tauhid kita kepada Allah. Ketergantungan hati hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah berfirman, bertawakallah, bergantunglah kepada Allah, zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Itu kata Allah dalam surat Al-A'raf. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad la amliku, tidak memiliki sedikit pun dari kemanfaatan ataupun kemudaratan bagi diriku kecuali dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, gantungkan hati kita kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mempersembahkan semua ibadahnya kepada Allah, dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian lanjutan ayat tadi, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, tidak ada seorang pun yang bisa menolak karunia dari Allah. Kita ingat zikir selesai salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana. Zikir-zikir seperti ini bukan sekedar ucapan di bibir, harus kita pahami maknanya. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau beri. Maka jangan takut kalau ada misalnya saingan dalam perdagangan.
Ya, orang yang hasad iri dan dengki, mereka nggak mungkin bisa mencegah rezeki kita. Kalau memang belum datang rezeki itu yang Allah takdirkan untuk kita, nggak akan mungkin datang. Namun kalau sudah Allah takdirkan, jangankan 1 orang, jangankan 10 orang, semua umat manusia bersengkongkol untuk mencegah hal tersebut. Tapi kalau Allah sudah takdirkan, pasti akan ya, diraih oleh orang tersebut. Ya, maka fala takhafum wa khafun in kuntum mu'min. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepada Allah. Ya, kata Allah, wa ayyul kabi khairin fala radda li fadli. Kalau Allah menghendaki kebaikan untukmu, nggak akan mungkin ada yang bisa menolaknya. Rasul mengatakan dalam zikir, Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima manat. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Semuanya sekali lagi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun demikian sekali lagi tugas kita berusaha menggapai yang terbaik dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, kejelekan semuanya sudah Allah takdirkan. Tugas kita meraih kebaikan, menjauh dari kejelekan dan minta tolong kepada Allah karena kita la haula wala quwata illa billah. Bahkan kita setiap keluar dari rumah diajarkan zikir yang luar biasa oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasul dalam Sahih atau Sunan Tirmidzi, idza kharaja rajulun min manzilihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Barang siapa keluar dari rumahnya dan dia membaca zikir bismillah. Apa arti bismillah? Dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah. Di antara makna yang mendalam dari bismillah yaitu asta'inu billah, al-ba'lil isti'anah. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu. Bismillah, tawakaltu 'ala Allah, aku tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Ini luar biasa karena kita mengimani semua dengan takdir Allah. Apalagi kalau kita keluar sekarang ini, kita nggak tahu kejahatan di mana-mana. Ya, kita hanya bisa berusaha tawakal kepada Allah. Di antaranya membaca zikir ini. Bismillah, dengan memohon tolong kepada Allah. Tawakaltu 'ala Allah, aku bergantung hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kata Rasul, kalau orang itu membaca zikir ini akan mendapatkan banyak keutamaan. Allah akan berkata, hudita, engkau mendapatkan petunjuk. Wa wuqita, engkau mendapatkan pencegahan, perlindungan. Wa kufita, engkau mendapatkan kecukupan dari Allah. Wa yatanahanu syaitan, kata Rasul, setan akan lari dari orang tersebut. Wa yaqulu syaitanun akhar, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Setan-setan yang lain akan mengatakan kepada temannya, bagaimana mungkin aku akan mengganggu orang tersebut sedangkan dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tadi. Dalam akhir hadis Rasul mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Artinya semua yang ada dalam Lauhul Mahfuz pasti terjadi, tidak akan mungkin bisa berubah. Ini berkaitan dengan pertanyaan apakah doa bisa merubah takdir. Kata para ulama, yang di Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa berubah. Semuanya sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Yang berubah itu yang ada catatan takdir di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sampaikan, catatan takdir ada 5, di antaranya catatan takdir yang ada di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka malaikat secara mutlak tidak tahu masalah hal-hal yang gaib, ya, di antara masalah takdir manusia. Dan dalam hadis, tidaklah yang menolak takdir kecuali doa. Ini ada anjuran untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk usaha kita, beramal kita dengan berdoa kepada Allah dalam urusan dunia maupun akhirat. Ya, kita ingat kisah Nabi Isa alaihissalam ketika dikeluarkannya Ya'juj wa Ma'juj. Mereka manusia yang sangat buas, yang sangat liar, yang menumpahkan darah di atas muka bumi ini.
ketika Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tidak bisa melawan Ya'juj wa Ma'juj, Allah perintahkan naik ke atas bukit Tur dengan orang-orang beriman. Yang bisa beliau lakukan hanya berdoa. Ketika melawan musuh yang sangat luar biasa, hanya bisa apa? Berdoa. Dan Allah kabulkan doa beliau. Allah hancurkan, binasakan Ya'juj wa Ma'juj dengan diturunkan ulat-ulat yang membinasakan mereka dalam sekejap. Allah ala kulli syai'in qadir. Jangan meremehkan masalah apa? Doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah salafiyah, dakwah sunnah dan ahlus sunnah as-salafiyin yang di atas akidah salaf dari segala bentuk kejelekan dan musibah. Dan semoga Allah meneguhkan saudara-saudara kita yang telah mendapatkan musibah atau yang sedang mengalami musibah saat-saat ini. Allahumma tsabbithum wa qawwihim. Ini sama juga masalah doa. Ya, sekali lagi, apa yang kita sampaikan tadi merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz tidak mungkin bisa berubah. Kata Rasul tadi, rufi'atil aqlam, telah diangkat pena, wa jaffatis suhuf. Dan kata Rasul dalam riwayat lain yang dari Abdullah bin Abbas yang kita bacakan tadi, ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apa yang Allah catat untukmu, takdirkan untukmu, entah dari kebaikan, kejelekan, tidak akan mungkin meleset darimu. Namun sebaliknya, yang tidak Allah catat dalam Lauhul Mahfuz, yang tidak Allah takdirkan baik dalam masalah kebaikan, kejelekan atasmu, tidak akan mungkin menimpamu. Maka sekali lagi, tugas kita beramal yang sebaik-baiknya. Kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah, berantusiaslah dalam meraih yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat, dan minta tolong kepada Allah, serahkan takdir kita kepada Allah. Kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan dalam Lauhul Mahfuz. Maka tugas kita, i'malu, kata Rasul, berusahalah, beramallah. Dan tadi di antara amal adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah menjadikan takdir kita semuanya baik fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.